Jokowi akan memimpin P3, Gibran akan memimpin PSI, tinggal Kaisang mencari salah satu dari partai-partai. Dia cari kendaraan baru. Sehingga jadilah satu keluarga politik. Senyatanya. Dinasti yang Dinasti politik ya. mantap ya, masa depan kita di tangan Solo. Masa depan Solo bukan masa depan kita. Masa depan Solo. Masa depan kita begini nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Presiden Nugroho F. Yudho, Didi Supriyanto, Haris Jauhari, dan ini ada soal partai. Ini partai sebetulnya kita bukan persoalan, tapi ini skenario jalanan. Kami melaporkan. Kami melaporkan apa yang sedang terjadi, yang mungkin ini akan berimbas juga pada situasi politik yang akan datang. Bapak, anak, adiknya anak, ya kan, besar kemungkinan memegang partai tertentu. Tapi kita bicarakan PSI aja dulu ya. Partai Solidaritas Indonesia. Mawar Merah. Mawar Merah. Iya. Kan gambarnya mawar. Ya, Partai Mawar Merah. Partai ini sedang menjaring calon ketua umum. Sampai saat batas waktunya 19 Juni kemarin. Ternyata hanya satu orang yang daftar. Iya. Sebenarnya sebelum pendaftaran berakhir, di media disebut-sebut calon kuatnya itu hanya dua. Siapa ini? Si Kaisang sama Jokowi. Bukan. Bukan sih. Siapa? Ronald Ginting. Ronald Ginting. Oh, ayo Ronald daftar. Justru ini kan sebelum pendaftaran berakhir, yang disebut-sebut calon itu dua, dan dua-duanya menyatakan diri sudah siap. Kalau Jokowi itu menyatakan berminatnya ke PSI, tapi nggak daftar, nggak disebut juga sebagai calon yang walaupun orang PSI berharap sebenarnya Jokowi masuk. Itu spekulasinya. Justru faktanya pendaftaran ditunda. Ya, justru itu. Pendaftaran ditunda sampai 20. Karena yang daftar cuma satu. Karena yang daftar cuma satu. Ya. Atau karena menunggu Jokowi daftar. Karena Jokowi sudah ngasih aba-aba yang jelas sekali gitu. Saya pilih PSI. Ya. Kalau kita kan punya keyakinan ketika dia bilang pilih PSI berarti pilih yang lain. Karena selalu seperti itu. Seperti itu. Yang lainnya kan kita kemarin menormalkan P3. Karena P3 sedang butuh Bohir. Dan Bohir itu ketua umum. Sedang butuh Bohir untuk ketua umumnya. Yang jadi Bohir. Syukur-syukur ngerangkep lah, ketua umum jadi Bohir sekali. Ya kan orang mau ngasih uang gede ke P3, kalau nggak jadi ketua umum aja, masa lu jadi clerk? Betul. Iya kan? Nah sekarang bagaimana urusan PSI ini nih, Jenny? Kelihatannya bukan yang gue bingung adalah, kok Kaisang kenapa nggak daftar ya? Kan ada kakaknya. Ya ada dua kemungkinan. Satu, karena kalau kita bisa pegang pernyataan Jokowi ya, dia yang akan daftar nanti. Enggak, kalau udah nggak bisa dipegang. Jokowi yang akan daftar. Cuman kan kita nggak bisa pegang pernyataannya. Ya berarti Gibran nanti. Gibran kan wakil presiden. Ya kan nggak apa-apa. Presiden aja ketua umum Gerindra kok. Nggak ada Dan Gibran lagi terpojok. Kan banyak orang menginginkan pemakzulan Gibran, kecuali satu ketua umum partai loh. Ada ketua umum partai yang belum apa-apa udah pasang badan, tidak setuju Gibran Pak Jenggot. Abang Jenggot, Abang Jenggot udah langsung, nggak tahu kenapa ya. Surya Paloh buru-buru menyatakan dia tidak setuju itu kenapa? Surya Paloh itu bang sering banget begitu. Dia memang sering berseluncur sendiri, melawan arus. Itu kan kalau orang Malaysia bilang sungsang, bertindak ciri sungsang. khasnya Surya Paloh. Tapi saya kira memang komunikasi beliau sama Pak Jokowi masih jalan lah ya gitu. Jadi memang agak heran karena semua kan nggak ada ini pimpinan partai yang nggak ada komentar pun nggak. Jadi saya kira sih ya mungkin pertama bisa aja itu inisiatif beliau ya, karena lihat situasi kayak gini bla bla sebagaimana disampaikan dia lah. Kalau nggak memenuhi syarat ini keamanan situasi politik dan lain-lain, sehingga sebagai ketua partai dia terpanggil untuk mengingatkan rakyat, paling nggak mengingatkan massa
masa Nasdem. Kan di medsos dia tahu ada orang-orang Nasdem yang kenceng juga. Iya, yang mendorong pemakzulan Gibran. Itu satu. Yang kedua, bisa juga memang diminta Oleh Jokowi. iyalah siapa ya? Siapa lagi ya? Siapa lagi gitu. Kan beliau ini kan punya, kalau kita lihat proses politik 10 atau 15 tahun terakhir, saya kira yang membesarkan Nasdem itu bukan Pak Surya Paloh. Yang membesarkan Nasdem itu Jokowi. Jokowi populer, dia ikut, terus kemudian pada periode kedua, dia minta supaya Jaksa Agung dari Nasdem, dan kemudian gunakan untuk memperbesar partai. Ya. Jadi wajar saja bisa dipahami kalau kemudian Surya Paloh ini merasa harus Balas budi. balas budi. Kan pernah ini katanya Surya Paloh dengan Pak Jokowi. Enggak, Surya Enggak. Paloh sebenarnya sama Megawati, Iya. bukan sama Jokowi. Surya Paloh ini pinter sih. Jago ya? Jago. Jadi dia memang lu politisi. nggak bisa menganggap pernyataan dia itu memang begitu maksudnya. Belum tentu dia sebenarnya Enggak, begitu. memang begitu. Begitu, memang begitu. Emang begitu, tapi ya nanti pada titik tertentu tergantung, ya namanya Iya. juga politik, kan, Politik. tergantung Kalau aja. politik ya. Tapi iya. kita balik lagi soal PSI. Kita ngomongin Kalau PSI ini kan nggak bisa lepas dari keluarganya Jokowi. Kalau kita bicarakan Gibran, bicarakan PSI Ya juga makanya itu. kan gini, Jokowi kan bilang saya pilih PSI, tapi kan kita tahu orang ini omongannya nggak bisa dipegang. Saya masih yakin kalau dia akan ke P3, karena dia bilang saya pilih PSI. Jadi sebenarnya karena Didi diundur nih ya. Iya. Jangan-jangan. Dia punya keyakinan yang beda soalnya. Bukan, iya karena dia bilang itu tadi. Dia bilang, saya pilih PSI. Kalau dia bilang saya pilih PSI, berarti dia pilih yang lain. Ya. Itu kan Mengelabui itu. patronnya kan gitu. Pengalaman kita kan seperti itu. Nah, tapi kenapa nggak ditutup? Kan mestinya ditutup tanggal 19 kemarin. Karena yang daftar cuman Si Ron Ronald itu, satu Ronald. orang. Ya. Maka Sinaga. diundur. Ronald Sinaga bukan Ginting. Ronald. Bukan Oh, Ginting. Sinaga. Sorry. Oh, nama keluarga penting itu buat kekuatan. Sorry Pak Ronald, sorry bro. Jadi Ronald Sinaga daftar. Oke. Kemudian diundur kan sampai 23. Kayaknya hanya satu pendaftar. Orang-orang PSI berharap Jokowi daftar, Daftar. tapi mereka nggak yakin juga. Karena itu tadi sudah menyebut saya milih PSI. Ya. Kalau saya milih PSI berarti milih yang Ya. lain. Maka kemungkinan yang ditunggu PSI ini adalah kalau nggak Kaisang, ya Kakaknya. Gibran. Nah, Kaisang terbukti gagal memimpin PSI. Nggak punya kursi. Nggak punya kursi, Nggak sudah dapat dikasih kursi. fasilitas macam-macam, nggak mampu mendongkrak suara PSI sehingga nggak punya kursi. Istilahnya di DPR. orang Betawi nggak ngangkat ya. Nggak ngangkat ya. Nggak ngangkat. Karena itu Nggak ngamper. Nggak ngangkat. Karena itu logis kalau menunggu kakaknya. Karena kakaknya kan sudah terbukti. Meskipun diragukan, akhirnya terpilih jadi wakil presiden, toh. Gitu. Sehingga kemampuan kakaknya inilah yang sedang ditunggu-tunggu oleh PSI. PSI. Nah, cuman itu tadi masalahnya. Kalau gerakan memakzulkan Gibran itu jalan terus, ya itu risiko yang harus ditanggung. Benar, tapi bagi Gibran ini kan jalan keluar yang baik. Ya iyalah. Kalau dia memimpin partai, dia ya berarti dia punya kekuatan. Tadi Betul. makanya tadi gue bilang, belum menurut lu jangan keluar kan? Ya, jalan Kalau menurut gua jangan masuk. Jalan masuk. Iya. Jalan masuk Gibran di situ ya. masuk Gibran ya. Dengan begitu dia punya ini ya, punya kendaraan grab lah, yang punya ya kendaraan yang kuat, gitu. artinya Bapak mimpin P3, dia mimpin PSI. Kaisang Kaisang support Ya, lah. support lah. Enggak, ya. Bisnis misalnya Ya. komisaris. Komisaris pisang apa-apa gitu. Oh, bikin perusahaan BUMN baru. BUMN pisang. Nah, pertanyaannya kan sekarang, ini gerakan Cintra ini kan sepertinya redup. Nah, itu yang mesti kita tunggu nih. Sebab susah juga kalau kita bilang bahwa DPR nggak ngapa-ngapain. Karena DPR sekarang lagi reses ya, Dut? Reses. Iya, reses. Masih Lagi ya? reses. Masih Jadi- reses. Jadi bisa jadi memang bukan karena tidak mau merespon, tapi sekarang memang belum waktunya untuk sidang lagi. Cuman memang ini nih, memang nih udah cukup lama nih, udah
berminggu-minggu nih jenderal nggak ada suaranya, harusnya apalah. Ya bikin kan? apa kayak gitu. Bikin apa kayak gitu. Kalau dia nggak bisa bikin apa, ngomong sama kita lah ya kan. Ya, Kita konsultasi kan. Asal cocok aja harganya. Kita bisa lah cari isu kan. Bisa lah, bisa. Ya jadi oke, tiga-tiga ini, jadi menurut lu yang paling mungkin adalah Gibran menjadi calon ketua umum atau calon satu-satunya atau berhadapan dengan Ronald doang. Dengan Ron itu bisa lah. Bisa lah, cincai lah ya. Bisa lah. Cincai Bisa lu. lah. Lo Saya kira sih itu yang jalan masuknya yang seperti itu. Jalan masuknya itu, bukan jalan keluar, jalan masuk Gibran. Ya Jalan cuman resikonya memang PSI harus nanggung kemungkinan itu, kemungkinan kalau proses pemakzulan itu jalan terus. Ya. Tapi kan mana ada politik tanpa risiko, toh? Iya betul. Iya. Betul. nggak di PSI juga dia harus menghadapi risiko itu kan. Ya karena dia kan sudah dapat banyak dari Solo kan, masa dia juga nggak mau nanggung risiko. Iya, iya. Masa mau naik Iya. Dapat banyak sih kalau Banyak katanya. dapat banyak dia. Sampai kita nggak kebagian. Karena itu dia marah Ji. Iya kan? Jadi kalau lu meramalkan atau bukan meramalkan, ini kan karena lu menganalisa, kita menganalisa. menghitung ya. Menghitung. Menganalisa. Kalau pakai bahasanya Rocky Gerung pakai akal sehat kita. Oh, pakai akal sehat ini. Didukung oleh pengetahuan ya kan, dan sekian banyak staff ya kan. Ada Chandra, ada ya kan. Nggak ada faktanya. Makanya kita pakai akal sehat. Iya. Kalau ada faktanya yang bicara ya kan. Dek, santai ya Dek, jangan terlalu serius menanggapi ini Dek. Dia udah mengheran dia kan. Jadi kalau misalkan sekarang menurut analisa lu, Gibran adalah jalan masuk. Jalan masuk. Ya. Untuk memimpin PSI, menjadi ketua umum PSI. Ya. Dan itu pilihan terbaik juga untuk Gibran kan? Ya pilihan terbaik Gibran, Enaknya pilihan itu. terbaik PSI. Pilihan terbaik Gibran dan pilihan Dan terbaik enaknya PSI. itu adalah PSI sekarang nggak punya kursi. Hmm. Kalau lu gagal emang PSI brengsek kan, emang Iya. jelek. Kalau lu bagus, wah. iya. Kalau dapat satu kursi aja, Satu kursi aja udah hebat banget gitu. Iya. Lalu kemana Kaisang? Udahlah, atau Iya. bikin partai baru lagi lah, nggak apa-apa juga. Nggak Kan ada gabung, partai apa? gabung sama Fahri? Partainya apa Fahri? Fahri, Garuda. Partai Garuda. Bukan. bukan. Partai apa? Kok lupa namanya. Iya. Umat mah itu Amin Rais. Amin Iya. Rais. Banyak itu, ada partai Prima juga itu. Prima. Gelora. Hah? Gelora. Gelora. Saking banyaknya partai yang nggak masuk DPR, jadi kita, ya kan susah, kita ingetnya yang masuk DPR aja kan. Iya, gua Gelora. Kecuali PSI karena rame nih. Iya. Itu ke Hanura yang gede ya, gede tapi nggak masuk. Hanura, Gerindra, P3, termasuk PSI ya sebenarnya itu gede-gede. Jadi bisa aja dia pilih salah satu. Tapi Kalau memang mau jalan atau terbaik. kalau Kaisang mau belajar, Kaisang ikut itulah Surya Paloh. Nah, Oh, cocok ya. Karena Surya Paloh kan bela-belain Iya, terus. karena dididik secara keras oleh Surya Paloh kan. jadi itu Wah. barang ya. Ya. Jadi itu barang. Jadi nanti 5 tahun Kaisang jangan-jangan wah. Saya sudah lulus dari Chandra di muka. Iya. Partai Nasdem. Namanya juga analisa ya kan. Iya. Biasa-biasa ditelepon lo sama orang yang jenggot tuh kan. Nuk gimana? Ya bagaimanapun. Nah ya oke. Jadi menurut lu sekarang Jokowi akan memimpin P3, Gibran akan memimpin PSI, tinggal Kaisang mencari salah satu dari Dia partai-partai. cari kendaraan baru. Sehingga jadilah satu keluarga politik. Senyatanya. Dinasti yang Dinasti politik ya. Yang Nyata ya? senyatanya. wah belum ada yang gitu. Kemarin Ji. kan nggak nyata. Iya, sekarang nih jelas jadinya jelas ya. Dan itu kalau itu Bobby terjadi, nggak usah Bobby ya. Bobby masuk dong, masa Masih gubernur dia. Bobby kan bisa ngurus Golkar nanti. Oh, Golkar. Iya, Bobby pasti jalannya ke Golkar karena keluarganya juga keluarga Golkar. Dia dulu ke PDI itu kan karena mau Udah mantap udah Ji. Mantap ya, masa depan kita di tangan Solo. Masa depan Solo bukan masa depan kita. Masa depan Solo. Masa depan kita begini nanti. parah malah. Udah jangan dipanjang-panjang. Kita kan hanya cuma menyampaikan ini kondisi politik seperti ini Pak Presiden, jadi ya monggo lah. Lebih enak ngomonginnya daripada ngomongin PDI. PDIP. Ini segala kita bisa analisa.
Apa pelajaran yang harus diambil presiden dalam hal ini? Kalau analisa lu ternyata benar. Yang bisa diambil dari pelajaran oleh presiden sekarang. Pak Prabowo, apa jangan pelajaran lah ya, kan terlalu sombong juga kita ya kan. Kita udah sombong selama ini. Jadi turunin dikit ya kan. Kira-kira apa antisipasi yang perlu dilakukan Pak Jokowi? Atau bagaimana Pak Prabowo? Enggak, menurut saya sih Pak Prabowo ya ikutin aja ini kan. Proses politik di luar Gerindra kan beliau nggak bisa ikut-ikutan. Ya udah, sampaikan aja. Cuman memang sebagai sebuah pengetahuan informasi dari kita, ya penting. Ini sampai disampaikan. Pak Presiden cukuplah menyampaikan kepada Ibu Mega kalau PDIP mau kongres dijamin aman. Itu aja cukup Itu aja cukup ya. Kalau PSI mau milih Kaisang mau milih Gibran ya silakan. Direlakan lah sebagai presiden. Direlakan. Presiden merelakan wakilnya. Toh udah mau dimakzulkan juga. Enggak, prosesnya kita nggak tahu. Dulu antara analisa dengan harapan beda. Pak Presiden, itulah yang ingin disampaikan oleh dua sahabat saya ini, ahli-ahli politik terkemuka di negeri ini. Wabillahi taufiq wal hidayah, semoga ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.